Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u sifat malu wal imanu dan iman kurina keduanya dibarengkan jami'an semuanya. Maksudnya antara malu dan iman itu tidak pernah berpisah. Jadi kalau Allah hadiahi iman, ya hadiahi malu. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akharu. Maka kalau salah satu dari keduanya diangkat, maka yang lain pun akan diangkat. Sebagaimana keterangan kemarin bahwa ciri khas kehidupan orang iman itu diantaranya adalah ada budaya malu dalam berpakaian, tidak menampakkan aurat, bukan sekedar menutup aurat, tapi tidak membentuk-bentuk aurat. Kemudian kalau pergi ke Baitul Khala, ke tempat toilet, ada aturannya. Ketika keluar ada aturannya. Ketika ketemu suami atau istri ada aturannya. Ketika mau menikah ada aturannya. Yang kalau kita lihat itu memang di kegiatan-kegiatan agama Islam itu selalu disertai sopan santun, diantaranya namanya malu. Ada tidak yang jorok-jorok begitu itu. Ada cara lamarannya, ada nadzorannya, yang boleh dinadzor juga tidak semuanya. Mau nadzor ternyata yang dinadzor njobo njero. Itu namanya bukan nadzor. Maka kita lihat kebalikannya, tempat-tempat yang menurut orang yang belum beriman itu indah, ternyata adalah tempat-tempat yang tidak ada sifat malu di tempat-tempat itu. Itu puncaknya kebanggaan orang-orang yang belum beriman adalah hilangnya sifat malu dari mereka. Ada tempat-tempat wisata, katanya wisata terhebat, ternyata di sana itu bukan kok tempatnya indah, orang-orangnya pada nggak punya malu. Banyak tempat yang indah-indah karena di sana malunya masih terjaga atau malunya masih tersisa, maka belum dianggap hebat oleh orang-orang yang tidak beriman. Jadi begitu sudah tempat itu full tanpa pakai baju, kembali lagi ke dunia perhewanan, itu dianggap kemajuan yang tinggi. Tiket ke sana pun sangat mahal. Maka kalau orang iman kok tiru-tiru budayanya orang non iman, ya namanya dari ahli surga merosot jadi pengen hidupnya seperti bukan manusia. Malah jadi bukan maju tapi melorot ke kehidupannya binatang. La ilaha illallah. Rawahul Hakim wa qala sahihun ala syartil Bukhari wa Muslim. Sahihun ala syartil Bukhari wa Muslim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana al-fuhsyu fi syai'in illa syanahu. Tidaklah kejorokan al-fuhsy, kejorokan dalam perbuatan atau dalam perkataan, fi syai'in dalam sesuatu, illa syanahu kecuali kejorokan tadi akan menjadikan syai' tadi tercacat,
kecuali menyebabkan saya tadi tercacat. Ganteng tapi ngomongnya jorok, sudah langsung enggak, menariknya jadi berkurang sekian banyak. Cantik tapi ngomongnya jorok, sudah berkurang, asalnya nilainya mendekati 10 jadi mendekati 0. Wa ma kana al-haya'u fi syai'in, dan tidak ada sifat malu fi syai'in dalam sesuatu apapun, illa zanahu, kecuali malu tadi menghiasi sesuatu itu. Kalau jorok memburukan sesuatu, kalau malu menghiasi sesuatu. Tidak terlalu ganteng, terlalu cantik, tapi punya sifat malu, akhirnya menarik. Pakaiannya sopan, ngomongnya sopan, jauh dari hal-hal yang jorok, akhirnya menarik. Jadi suami juga menarik, jadi istri juga menarik. Tapi kalau sudah nggak punya malu, walah, walaupun seganteng apapun, kecantikannya secantik apapun, jadi tercoreng dengan sebab nggak punya malu. Sampai kalau orang mau merenung, orang-orang dunia pun juga menganggap perkara itu tambah dijaga. Tidak semua orang boleh menjamah, dirawat dengan tertutup, banyak ditutupi. Itu perkara ini berarti perkara istimewa. Maka kita lihat mobil-mobil baruan dibungkus plastik, dibungkus itu. Orang yang lihat aja diberi peringatan hati-hati, buka pintunya hati-hati, megangnya hati-hati. Ini perkara dunia aja kalau tidak jorok itu pun jadi menarik. Jadi kalau barang-barang murahan di dunia ini, nanti jadinya mobil odong-odong, mobil truk, mobil itu ya siapa aja megang tidak dipermasalahkan karena dianggap barang murahan. Maka kalau kamu ditanya, kamu pilih mana? Mobil yang masih dibungkus dari dealer dengan mobil yang sudah disentuh oleh sekian banyak penumpang di jalan-jalan, itu ya tentu milih dibungkus. Begitulah wanita pemalu dengan wanita yang tidak pemalu, seperti begitu itu. Tambah banyak yang nyentuh sebetulnya tambah menjijikkan. Juga laki-laki yang playboy, begitu juga, jadi mengerikan. La ilaha illallah. Maka kita ini bersyukur diberi oleh Allah iman, diberi Allah iman, akhirnya ada gambaran hidup itu harus disertai malu pada Allah. Dengan definisi kemarin itu, yaitu jangan sampai kita dilihat Allah di tempat-tempat yang dilarang malah hadir, di tempat-tempat diperintahkan malah bolos. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء sifat malu, wal'ayyu dan sedikit ngomong. Al-ayyu artinya banyak, di antara yang dimaksud di sini adalah sedikit ngomong, kecuali hal-hal yang berpahala tentu saja. Syu'badani adalah keduanya dua cabang minal imani dari iman. Wal bada'u dan ngomong yang jorok, wal bayanu dan kebanyakan ngomong. Jadi orang ngomong rocos saja itu bahaya itu. Syu'batani, keduanya adalah cabangan minan nifaki dari sifat kemunafikan, sifat rusaknya iman, sifat yang menunjukkan imannya itu rusak. Di antara orang yang imannya terkuat adalah para sahabat.
Maka sekian banyak diceritakan para sahabat itu, di antara kebiasaan sebagian dari beliau-beliaunya adalah meletakkan kerikil di mulut-mulutnya. Biar setiap mulut itu dibuka, sadar ini begitu mulut dibuka ini mau dihisab ini. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terlontar pun perkataan, mesti sudah ada malaikat raqib atid yang mencatat.